Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Peptimel Silitonga dengan NPM 22120111216. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang mata kuliah Hukum Tata Negara dalam satu semester ini. Bab 1, Pendahuluan Hukum Tata Negara. Apa sih hukum tata negara itu? Hukum tata negara adalah sebuah aturan yang bersangkutan dengan berbagai tindakan suatu negara. Metode mempelajari hukum tata negara adalah dengan mempelajari masalah-masalah ketatanegaraan sekaligus ditelusuri melalui 3 macam pendekatan, yaitu filosofis, yuridis, dan politis. Bab 2, Sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Adapun istilah sumber hukum itu sendiri adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya. Sumber hukum tata negara terdiri dari sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, melihat dari faktor-faktor yang membentuk hukum, misalnya faktor sosiologis, faktor filosofis, dan faktor historis. Bab 3, Konstitusi. Istilah konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani, di mana terdapat konstitusi Athena. Keberadaan konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Adapun konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Bab 4, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah mewujudkan negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan golongan menjadi suatu negara kesatuan. Yang pertama, lahirnya pemerintahan Indonesia. Pemerintahan rakyat Indonesia adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ditetapkannya Insinyur Soekarno serta Dr. Muhammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 2. Sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perjalanan ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perjalanan waktu. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, sehari kemudian dimulailah lembaran baru ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan syahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebagai bentuk hukuman dasar tertulis, UUD 1945 merupakan sumber hukum, artinya segala peraturan yang ada dalam ketatanegaraan haruslah bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan UUD, maka peraturan tersebut dihapuskan. Bab 6, Dinamika Ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah dokumen hukum dan politik resmi dari suatu negara, mengatur mengenai organisasi negara, berisi kesepakatan-kesepakatan pokok tentang negara. Secara teoritis, UUD dapat diubah baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis maupun yuridis. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945 menunjukkan bahwa Indonesia menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip negara demokrasi. Namun, praktik ketatanegaraan selama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 justru membawa bangsa Indonesia ke dalam otoritarianisme hukum, politik, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Bab 7, Bentuk dan Kedaulatan RI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan bahasa
latinnya adalah supremus, dalam bahasa Arab adalah daulah. Daulat artinya kekuasaan. Kedaulatan yang berarti adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan. Mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Ciri-ciri negara hukum antara lain adalah diakuinya hak asasi manusia, adanya asas legalitas, dan adanya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak. 2. Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Yang pertama, konsep negara hukum. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen mempertegas deklarasi negara hukum dari semula hanya ada di dalam penjelasan menjadi bagian dari batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan presiden. Yang kedua itu kedudukan presiden. Sebagaimana diketahui sebelum terjadinya amandemen terhadap UUD 1945, kedudukan dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia sangat dominan, lebih-lebih dalam praktek penyelenggaraan negara. Selain itu, periodisasi lembaga kepresidenan dibatasi secara tegas. Seseorang hanya dapat dipilih sebagai presiden maksimal dalam 2 periode jabatan. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menetapkan dengan jelas mengenai sistem presidensil dalam sistem pemerintahan. Yang keempat, kedudukan MPR dan DPR. Kewenangan MPR yang dahulu memiliki kedudukan strategis melalui amandemen, kewenangannya menjadi 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Bab 8. Arti negara hukum. Negara hukum adalah bab 8, negara hukum dan demokrasi. Arti negara hukum. Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan dan tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik dalam pemerintah maupun memerintah, harus tunduk dan pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda. Tipologi negara hukum. Yang pertama, Rechtsstaat. Yang kedua, Rule of Law. Di luar 2 konsep tersebut masih terdapat 3 konsep hukum lagi, yaitu yang pertama itu negara hukum Pancasila, yang kedua negara hukum Islam, dan yang ketiga negara hukum sosialis. Arti demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga dapat diartikan kata demokrasi berarti suatu pemerintahan oleh rakyat. Kata pemerintahan oleh rakyat terdiri sebetulnya menjadi 3, yaitu konotasi dasar, yaitu suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, suatu pemerintahan oleh rakyat biasa atau bukan kaum bangsawan. Dan yang ketiga adalah suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin. Tipologi demokrasi. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Bab ke-10 yaitu kelembagaan negara. Kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 4 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, merumuskan kewenangan-kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, lembaga tinggi negara. Yang dimaksud dengan lembaga tinggi negara itu adalah menurut Undang-Undang 1945 lembaga yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen adalah
Yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua Presiden, yang ketiga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, yang keempat itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kelima adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang enam adalah Mahkamah Agung atau MA. Dari keenam lembaga negara tersebut, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga yang lain yang kedudukannya sejajar. Sebagai lembaga tertinggi negara, susunan ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu itu yang berperan sebagai lembaga legislatif adalah MPR dan DPR. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian organ-organ konstitusi, pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, yang ketiga Perwakilan Daerah atau DPD, yang keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kelima Mahkamah Konstitusi atau MK, yang keenam Mahkamah Agung atau MA, yang ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Organisasi lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja, ada yang mendapatkan kewenangannya dari Undang-Undang Dasar dan ada pula mendapatkan kewenangannya dari undang-undang yang disebut lembaga-lembaga negara. Sebagai organ konstitusi lapis kedua adalah yang pertama Menteri Negara, yang kedua Tentara Nasional Indonesia, yang ketiga Kepolisian Negara, yang keempat Komisi Yudisial, yang kelima Komisi Pemilihan Umum, dan yang keenam Bank Sentral. Bab 11 itu tentang pemerintahan daerah. Yang pertama desentralisasi, dekonsentrasi atau dan Medebewin. Yang pertama desentralisasi. Kata desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu de, yang artinya lepas, dan sentrum artinya pusat. Berarti desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Desentralisasi adalah tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, atau desentralisasi adalah penyerahan sebagai wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabang dan sebagainya. Yang kedua itu dekonsentrasi. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang ketiga, Medebewin. Tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut Medebewin. Ada tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintah atau diminta dalam rangka tugas pembantuan. Artinya, pemerintah daerah tidak punya hak untuk menolak. Yang ketiga itu kewenangan pemerintah daerah. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Yang dimaksud kekhususan daerah adalah kekhususan atau keistimewaan yang terdapat di masing-masing daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan keberagaman daerah adalah keberagaman antar daerah yang satu dengan yang lain masing-masing berbeda-beda. Yang keempat, peraturan daerah. Kedudukan Perda tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Perda sebagai alat produk hukum daerah merupakan suatu yang interens dengan sistem otonomi daerah. Esensi dari otonomi daerah
adalah kemandirian dan bukan kebebasan sebuah satuan pemerintah yang merdeka. Prinsip dasar pembentukan perda. Secara filosofis, perda dapat dilihat dari beberapa fungsi perda, yaitu satu, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. B. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. C. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. D. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Selanjutnya bab 12, kewarganegaraan dan keimigrasian. A. Warga negara dan penduduk. Salah satu syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat dan penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Rakyat yang tinggal menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara. Warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sekaligus juga mempunyai hak-hak dan yang wajib diberikan dan dilindungi oleh negara. Karena hubungannya dengan dunia internasional, maka dalam setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing, yang semuanya disebut penduduk. Asas kewarganegaraan. A. Asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal. Adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya adalah perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui beberapa cara, antara lain ya A. melalui keturunan atau kelahiran, B. melalui pewarganegaraan atau naturalisasi, C. melalui prosedur lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah disebutkan beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan RI secara ringkas. Yang pertama itu memenuhi persyaratan kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua itu pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan meterai secukupnya. Nomor 3 itu pemohonan wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu 14 hari kerja. Sedangkan yang keempat, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita negara Republik Indonesia. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara mengajukan dan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut. Yang pertama, memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Yang keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Yang kelima, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Bab 14 tentang hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM atau dikenal dengan sebutan istilah hak-hak manusia adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.
Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. 2 kata pertama, kata dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari kata bahasa Indonesia. Pendapat para sarjana. Menurut Waldorf menjelaskan bahwa manusia mempunyai hak yang sama sifatnya kodrat. Menurut Kunjoro Purbopranoto mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Menurut Undang-Undang Dasar Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Senada dengan makna tersebut terdapat dalam dasar pertimbangan undang-undang dimaksud yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Unsur-unsur dari HAM adalah 1. HAM bersifat melekat, berarti HAM bukan pemberian. Yang kedua, HAM tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun termasuk dan terutama oleh penguasa. Yang ketiga, pengakuan adanya hak-hak manusia yang asasi memberikan jaminan secara moral dan legal kepada manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk penghambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan, atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Sejarah HAM. Sebelum hak asasi manusia menjadi sebuah komitmen dunia sejak dideklarasinya DUHAM pada tahun 1948 dan makin mendapat bentuk hukum sejak dirumuskannya Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Sebelum DUHAM dideklarasikan, terdapat beberapa dokumen kesepakatan yang dapat dikatakan sebagai dokumen HAM. Yang pertama itu Magna Carta 1215 di Inggris, berisi kesepakatan pembagian kekuasaan antara Raja John dengan para bangsawannya. Yang kedua adalah The Bill of Rights 1689 juga di Inggris, berisi aturan untuk membatasi kewenangan Raja Inggris dalam mengeluarkan hukum atau peraturan baru, diperlukan persetujuan parlemen. Yang ketiga itu The American Declaration of Independence 1776 dan disusul dengan The US Bill of Rights 1791 yang berisi perlindungan atas hidup dan kebebasannya. Selanjutnya Pengadilan HAM. 1. Pengadilan HAM Internasional. Tonggak sejarah Pengadilan HAM Internasional selalu terkait dengan kejahatan kemanusiaan akibat terjadi peperangan, maka penegakannya menangguhkan hukum humaniter melalui mekanisme internasional. Ada 2 bentuk mekanisme internasional penegakan kejahatan HAM akibat dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Mahkamah Internasional yang pertama Mahkamah Nuremberg. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan Piagam Nuremberg
atau bisa disebut Piagam London. Ada 3 yurisdiksi Mahkamah Nuremberg, yaitu yang pertama kejahatan terhadap perdamaian, yang kedua kejahatan perang, yang ketiga kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua itu Mahkamah Tokyo. Mahkamah Tokyo dibentuk pada tanggal 19 Januari 1946. Mahkamah ini dibentuk berdasarkan suatu pernyataan atau proklamasi dari Jenderal Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi pasukan sekutu di Timur Jauh. Yang ketiga International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Mahkamah ini lahir untuk mengadili penjahat bekas perang di negara bekas Yugoslavia adalah ICT serta perang negara serta Rwanda, dan mahkamah ini dibentuk adalah dasar resolusi Dewan Keamanan PBB. Statuta mahkamah untuk bekas Yugoslavia mengatur mengenai kompetensi terhadap hukum humaniter. Selanjutnya dasar hukum peradilan HAM. Dasar hukum peradilan HAM di Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nomor 2 itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nomor 3 itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang pengadilan umum. Selanjutnya itu bab 15, lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan menurut Undang-Undang tahun 1945, lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia adalah 1. MPR, 2. DPR, 3. DPRD. Tujuan didirikannya partai politik sebagaimana diatur pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus adalah: yang pertama, tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu tujuan khusus partai politik adalah: 1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua itu memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun hak partai politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah yang pertama itu memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Yang kedua, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Yang ketiga itu memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu ikut serta dalam pemilihan umum untuk memelihara anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima itu membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keenam mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan. Yang ketujuh itu mengusulkan pergantian antara waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ke-8 mengusulkan pemberhentian anggota di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ke-9 mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
calon gubernur dan wakil gubernur. Yang ke-10 membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik, dan yang ke-11 memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 16. Peradilan Tata Negara. A. Sejarah peradilan tata negara. Gagasan mengenai pelembagaan atau institusionalisasi sebuah lembaga peradilan tata negara hendaknya merupakan bentuk kemajuan dalam kehidupan bernegara. Keberadaannya haruslah dipahami dengan baik sebagai jawaban atas komitmen negara berdasarkan hukum yang telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena jika pembentukannya hanya meniru saja, apa gunanya keberadaan konstitusional tidak lepas dari upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang acap kali terancam oleh kesewenang-wenangan pemerintah berkuasa. Upaya ini adalah yang selanjutnya melahirkan konsepsi constitutional review atau pengujian konstitusional. C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hampir semua negara modern memiliki undang-undang dasar kecuali beberapa negara seperti Inggris, Israel, Saudi Arabia, dan beberapa lagi. Meskipun memiliki undang-undang dasar, tetapi tidak ada negara yang mempunyai undang-undang dasar yang sama. Perbedaan terjadi karena berbagai faktor seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, sejarah negara, cita-cita negara, termasuk perbedaan ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Konstitusi di semua negara dimut atau tergambar keberadaan suatu pembagian kekuasaan yang sudah dikenal, yaitu kekuasaan membuat aturan undang-undang, kekuasaan melaksanakan aturan undang-undang, kekuasaan eksekutif atau administrasi, dan kekuasaan peradilan yudikatif. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga memutus pembubaran partai politik. Yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang kelima, MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran MK berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.